Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Menyambung dari video kemarin, ya, dulur-dulur, tentang kesialan, tentang hidup yang serba susah, kekurangan, terpuruk, ya, yang memang itu semua juga tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tetapi bagaimana caranya kita mampu melewati itu semua dengan baik, sehingga kalau boleh dibilang lebih banyak manisnya yang kita alami daripada pahitnya. Itulah kehidupan, ya, karena nggak bisa lepas. Adanya manis ya karena adanya pahit. Adanya hidup yang enak ya karena adanya yang tidak enak juga. Jadi ada yang mudah, ada yang susah. Itu sudah satu paket, ya. Nah, lalu bagaimana cara agar kita bisa bangkit dari sebuah keterpurukan? Ya, bangkit dari sebuah keterpurukan, dari yang hidup kita serba susah, serba kekurangan. Tentunya kalau kita bicara caranya, ini bermacam-macam, banyak sekali, ya. Setiap individu tentunya mempunyai cara masing-masing, mempunyai metode masing-masing di dalam menyelesaikan setiap persoalan hidupnya. Karena pola pikirnya pasti berbeda-beda. Kenyamanannya di dalam melakukan suatu hal juga berbeda-beda. Untuk itu, seringkali kita melihat atau mendengar ada seseorang yang mempunyai persoalan yang sama dengan orang satunya, tapi cara menyelesaikannya berbeda. Itulah pola pikir, ya, berbeda-beda. Nggak bisa selalu sama, tapi niat dan tujuannya sama. Nah, tapi hasil akhirnya juga belum tentu bisa sama. Ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Untuk itu Mas Wahyu ingin sedikit menguraikan, ya, kepanjenengan semua agar kita bisa sama-sama belajar. Tentunya Mas Wahyu juga bukan orang yang hebat, bukan orang yang pandai, lebih-lebih di bidang ekonomi, ya. Akan tetapi kita bicara kehidupan, saya rasa tidak ada beda, ya, antara orang, mohon maaf mungkin secara akademis, pendidikan, oh cuman lulusan SD, oh lulusan SMP, oh ini lulusan sarjana, dan lain sebagainya. Saya rasa tidak ada beda. Kehidupan semua sama, tinggal bagaimana saja cara kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Toh ending atau tujuannya juga semua sama, yaitu ingin hidupnya bahagia. Nah, untuk itu Mas Wahyu mungkin bisa sedikit berbagi kepada panjenengan, tentunya tidak menggunakan ilmu ekonomi, tidak menggunakan rumus-rumus, oh harus begini begitu, tidak. Tetapi Mas Wahyu mencoba mengajak panjenengan untuk sinau bareng, belajar bareng, lebih ke kehidupan pribadi saja untuk menguraikan semua persoalan hidup, ya. Karena kalau kita bicara tentang persoalan hidup ini, wah ada ini itu bermacam-macam, cara menyelesaikannya juga bermacam-macam, sama halnya dengan kita cari rezeki atau cari uang gitu saja, ya. Kita cari uang, itu jalannya macam-macam, ada yang mencuri, ada yang berhutang, ada yang menipu, ada yang bekerja, ada yang bekerjanya dengan mudah, ada yang bekerjanya ini dengan bekerja berat, ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan mobil. Ini kan berbeda-beda caranya. Tetapi kalau ditanyakan tujuannya apa? Sama. Tujuannya adalah mencari uang. Nah, di dalam persoalan ini juga demikian. Bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kesusahan kita, agar hidup kita menjadi jauh lebih baik.
Kalau tata caranya silahkan menurut panjenengan masing-masing, sesuai dengan kesenangan, sesuai dengan kenyamanannya panjenengan, sesuai dengan kemampuannya panjenengan. Tidak usah memaksakan. Kalau mampunya jualan kerupuk, ya jualan kerupuk saja. Ini kalau bicara tentang mencari sumber keuangan. Ya. Tapi sebisa mungkin saran dari Mas Wahyu adalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang positif, cara-cara yang tidak bertentangan dengan hati nurani, yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga akan berdampak baik juga kepada kita. Tujuannya cari uang supaya bisa dinikmati, jangan dengan cara mencuri, nanti malah kita nggak bisa menikmati, malah kita dikebukin atau kita dipenjara. Ini kan cara-cara yang salah ya. Bagaimana Mas Wahyu caranya agar kita bisa bangkit dari keterpurukan? Yang pertama adalah panjenengan harus mampu berada di tengah-tengah ya, sebagai manusia yang sebenarnya, di mana di situ kita sudah dilengkapi sebetulnya dua alat, yang satu ada di sini, yang satu ada di sini. Kita udah tidak bisa lepas lagi dari dua unsur ini untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Ya, jadi kita hanya tinggal menggunakan pola pikir kita, akal kepandaian kita secara manusiawi. Karena ini erat hubungannya dengan duniawi. Akan tetapi jangan salah, sepandai apapun kita, sepandai apapun panjenengan, secerdas apapun panjenengan di dalam berbisnis, di dalam berdagang, di dalam bekerja, di dalam melakukan semua, di dalam menyelesaikan persoalan apapun, ya. Kalau panjenengan tidak mampu masuk ke dalam keimanannya panjenengan untuk menjadikan atau mewujudkan apa yang ada di pola pikirnya panjenengan, akan sia-sia. Jadi kalau bahasa secara keyakinannya itu begini, atau mungkin secara keagamaan ya, secara kepercayaan, keyakinan. Urusan kita dengan sesama manusia atau dengan jagat raya ini ya kita selesaikan dengan cara manusia, menggunakan pola pikir kita. Atau urusan kita dengan duniawi ini ya kita selesaikan dengan unsur duniawi yang ada di pribadi kita, yang sudah terpusat di dalam otak kita. Lalu untuk mewujudkan semua ini bisa terjadi, ya kita tetap harus menggunakan unsur ilahinya, karena semua ini yang Maha Kuasa itu ada di dalam pribadi kita, yaitu Gusti Allah. Kita harus mampu masuk ke sana. Jadi unsur ketuhanannya ini tidak bisa ditinggalkan. Itu harus selalu jalan seiring. Kita berdoa saja juga tidak bisa, karena berdoa itu hubungannya adalah vertikal antara kita dengan yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan urusan duniawi ini adalah urusan kita dengan sesama, dengan jagat raya ini. Jadi dua-duanya harus dijalankan dengan benar, dengan baik. Jadi kalau panjenengan ingin bisa bangkit, bisa segera pulih, bisa segera kembali situasi dan kondisi kehidupan jenengan yang serba sulit supaya bisa menjadi lebih baik dan lebih mudah. Kalau bahasanya mungkin sering orang menyebut bisa betul-betul bahagia lahir dan batin, ya harus dibenahi semua yang ada di sini. Selanjutnya dimasukkan ke dalam keyakinan keimanannya bahwa semuanya akan mampu kita lewati, semuanya akan bisa kita jalani dengan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Lah di mana tempatnya Yang Maha Kuasa? Sudah ada di dalam pribadi kita sendiri. Jadi tugas kita itu hanya tinggal meyakini saja. Hanya tinggal mengimani saja sudah. Nah, kembali perkara, caranya, oh karena faktor ini, aku jadi susah, jadi ya diutai kalau istilah orang Jawa itu.
satu persatu yang ini diselesaikan dulu, yang satunya diselesaikan dulu, menggunakan ininya. Kalau nggak menggunakan otaknya nggak bisa. Panjenengan mau ngotok sampai elek, nggak ketemu. Tapi panjenengan mau bekerja keras dok, nggak ada doa di dalamnya, nggak ketemu juga. Jadi memang tentang ini ya dulur-dulur, tentang pengertian hidup, tentang pemahaman hidup itu kelihatannya simpel, sepele. Makanya banyak sekali dulur-dulur kita belajar khususnya tentang pemahaman spiritual, itu banyak malah yang salah kaprah ya, karena terjebak di metode ini, terjebak di metode ini, terjebak di kajian ini atau ilmu-ilmu ini. Kalau Mas Wahyu boleh sampaikan, sumbernya ilmu semuanya, ya, semua itu sudah ada di pribadi kita. Tinggal kita mampu tidak masuk ke sana. Kalau bahasanya Mas Wahyu sudah sering saya sampaikan, kita hidup itu hanya ada dua unsur, ya, unsur gaib dan unsur fakta. Gaibnya yang bersifat gaib ini adalah unsurnya ilahi, itu ada di dalam hati kita. Dan yang fakta itu bersifat duniawi, itu semuanya sudah terpusat di sini. Kalau sudah mampu menjalankan dua ini dan ini, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa, dan tidak ada kata bahwa hidup kita ini susah. Mungkin bukan tidak susah ya, tapi karena susah, semua ini sudah sepaket. Karena kita manusia, mempunyai rasa yang ada di tengah-tengah itu. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya, kalau ada suka pasti ada duka, ya, ada senang, sedih, ada enak, ada nggak enak, ya, ada mudah, ada susah. Jadi semua itu sudah satu paket. Hidup kita itu berputar, ya. Jadi tidak bisa kita lepas dari itu. Mungkin itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur semuanya. Semoga bisa memahami apa yang Mas Wahyu sampaikan. Tentunya dengan menggunakan akal budi, akal sehat berpikirnya, dan menggunakan keyakinan di dalam hatinya. Mudah-mudahan dulur-dulur semua yang saat ini mungkin masih dalam keadaan susah, saat ini mungkin masih dalam keadaan yang banyak persoalan hidup, banyak masalah, bisa menghadapinya dengan tenang, dengan fokus, dan dengan keyakinan keimanannya panjenengan bahwa semuanya akan bisa dijalankan atau diselesaikan dengan baik, dengan cepat, dengan mudah. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa sehat selalu, sehat secara pemikiran, ya, sehat juga secara batin panjenengan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.